Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dan selamat datang kembali di channel saya Fitran28. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin merehab atau memodifikasi motornya. Di sini saya akan mengecat atau merepaint motor Beat digital ya. Motor ini baru ya, sebenarnya baru sekali motor ini, tidak lama dari dealer, dan langsung kita cat. Oke, tanpa basa-basi kita bongkar dahulu motornya, dan di sini sudah saya bongkar semua. Motor ini tadinya semua full skorlet ya, jadi untuk bagian bodi penuh dengan lem-lem sisa dari skorlet, dan untuk list di sini saya masih memakai list originalnya ya. Jadi kita meskipun kita cat, list originalnya masih tetap ada. Untuk proses pertama, saya bersihkan dulu lem-lemnya. Selanjutnya setelah lem bersih, kita amplas ya. Kita amplas dahulu untuk bodi kasarnya dengan amplas 240 menggunakan air. Untuk proses pengecatan kali ini saya akan mengecat bagian bodi kasar dahulu ya, karena di sini kita akan memoksi untuk bagian bodi kasar dahulu. Untuk bodi halus di sini saya tidak memoksinya karena cat masih original ya. Sebelum lanjut proses pengecatan, alangkah baiknya kita polisi dulu atau kita primer dulu ya untuk bodi kasar dengan primer plastik supaya cat benar-benar merekat di media ya, karena bodi plastik rentan sekali terkelupas apabila tidak diberi primer plastik. Oke kawan-kawan, jangan di skip ya untuk video supaya kawan-kawan tidak gagal paham untuk proses repaint motor Beat digital kali ini. Tongkrongkan selalu videonya ya. Oke, setelah semua terprimer plastik, selanjutnya kita keringkan dahulu ya. Kita keringkan dahulu supaya primer benar-benar meresap, dan lanjut kita proses pemoksian. Dan untuk epoksi di sini saya menggunakan epoksi NEP 2000 ya, dengan perbandingan 4:1. Dan untuk lapisan epoksi di sini saya melapisinya dengan 2 lapis ya, dengan jeda 10-15 menit per lapisnya. Sembari menunggu proses epoksi kering selama kurang lebih 24 jam, selanjutnya saya akan mengoplos sendiri ya cat untuk bodi halusnya. Di sini saya sudah siapkan cat-catnya produk dari Pentaprima ya atau Pentagloss. Di sini saya akan bongkar semua rahasia untuk warna, dan juga di sini saya akan memberi tipsnya ya di deskripsi buat oplos-oplos catnya. Untuk warna di sini saya akan mengoplos warna ungu ya, atau yang disebut candy ungu. Seperti ini hasil catnya. Selanjutnya kita pengecatan ya, untuk proses pengecatan. Oke kawan-kawan, di sini saya tidak memoksi atau mengecat dasar, melainkan cat aslinya. Cuman di sini sebelumnya sudah saya amplas menggunakan amplas 1000 ya. Selanjutnya kita cat ya. Untuk perbandingan cat di sini saya memakai perbandingan 1:1.
Untuk pengecatan warna ungu ini 1:1. Untuk lapisannya di sini saya melapisinya dengan 2 lapis dengan jeda 10-15 menit ya. Setelah kita menunggu selama proses 10-15 menit, lanjut ke layer 2 ya, atau lapisan yang kedua untuk pengecatan warna ungu kali ini. Dan untuk pengecatan sama halnya seperti pengecatan yang pertama ya, cukup tipis-tipis dahulu ya, jangan terlalu tebal karena proses pengecatan candy ini sangat rentan ya. Apabila terlalu tebal ditakutkan lewer ya. Kita cukup pelan-pelan saja, yang penting yakin dan melekat rata ya untuk di media. Setelah pengecatan selesai, selanjutnya kita buang skorlet yang telah menutupi media atau list ya. Jadi di sini sudah kita copot atau kita buang. Selanjutnya tinggal sisa lemnya ya. Untuk membersihkan lemnya di sini tidak perlu menggunakan bensin ataupun bahan-bahan yang cair ya. Cuman di sini saya menggunakan kompon untuk melepasi sisa-sisa lem yang melekat di listnya. Cukup kita beri kompon lalu diamkan, lanjut kita gosok ya. Dan selanjutnya sambil menunggu proses pengelupasan lem, dan di sini saya akan mengoplos bagian bodi kasar ya, cat bodi kasar. Dan di sini saya tidak menerangkannya, melainkan nanti saya beri di deskripsinya ya untuk oplos-oplosannya apabila kawan-kawan menyukai warnanya ya. Oke, sebelumnya media sudah saya amplas ya menggunakan air dengan amplas ukuran 800. Selanjutnya kita cat ya. Untuk pengecatan di sini sama halnya seperti pengecatan bodi halus ya. Di sini saya juga melapisnya dengan 2 lapis untuk pengecatan warna abu-abu ini dengan jeda 10-15 menit. Dan untuk pengecatan warna abu-abu sama halnya seperti warna candy ya, ditakutkan belang ya. Jadi cukup pelan-pelan saja untuk proses pengecatannya. Enjoy the climb, hey, enjoy the grind, hey. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky. Setelah kurang lebih 3 atau 4 jam, selanjutnya kita clear ya. Kita clear untuk bagian bodi kasar dahulu. Di sini saya menggunakan produk dari Penta Prima juga. Dan untuk clear di sini saya menggunakan clear drop ya. Untuk bagian bodi kasar, dan ini sudah kering ya selama 3 atau 4 jam. Selanjutnya kita clear, dan sama halnya seperti cat ya. Di sini saya mengelir dengan 2 lapis dengan jeda 10-15 menit.
Untuk perbandingan clear di sini saya menggunakan perbandingan 4:1 ya dari produk Penta Prima dengan tipis-tipis ya. Untuk pengelirannya jangan terlalu tebal karena takutkan nantinya ngelewer ya. Sambil menunggu clear kering untuk media bodi kasar, selanjutnya di sini saya akan mengclear bodi halusnya ya. Di sini saya menggunakan produk dari Blinken MS 3600 ya. Dengan perbandingan 2:1 ya. Di sini sudah saya siapkan botol atau gelas bekas air mineral yang sudah saya sket menggunakan lakban kertas ya, supaya pengaplikasiannya lebih akurat ya. Karena di sini clear Blinken ini termasuk rewel ya, apabila terlalu banyak hardener terlalu lama keringnya, apabila terlalu dikit dia akan berbintik-bintik ya. Dan untuk pengaplikasiannya cukup benar-benar ditakar ya, jangan sampai tidak ditakar untuk produk Blinken ini, supaya hasil benar-benar glowing ya, lebih glowing yang pasti dan lebih keras yang pastinya ya. Setelah kita tuangkan clear, selanjutnya kita tuangkan hardener ya. Untuk hardener, hati-hati di hardener ya, karena disinilah letak pengaplikasian pas atau tidaknya clear ya. Apabila terlalu banyak dia akan seperti mengkerut-kerut, apabila dia dikit akan berbintik-bintik ya, seperti ada buih-buih di media. Untuk thinner di sini saya menggunakan thinner Belcoat ya, PU Slow Dry Reducer. Untuk clear di sini tidak usah terlalu banyak ya, karena produk Blinken ini MS 3600 ini cukup encer ya clearnya, jadi kita memakai 1/4 atau setengahnya ya dari takaran hardenernya. Setelah semua tercampur rata, lalu kita aduk dan jangan langsung kita semprotkan di media ya, melainkan kita buang dahulu atau diamkan dahulu supaya buih-buih tidak ada lagi ya. Apabila buih-buih benar-benar menghilang, selanjutnya kita proses penyemprotan atau pengekliran ya. Di sini saya menggunakan spray gun Aurita F3 ya, dengan nozzle 1 mm, dan untuk tekanan angin di sini saya memakai tekanan angin 30 PSI ya. Dan untuk pengekliran jangan terlalu tebal dahulu, kita tipis-tipis, yang penting rata ya di media yang kita akan clear. Dan untuk proses pengekliran di sini saya menggunakan 2 lapis dengan jeda 10-15 menit per lapisnya ya. Dan ini hasil proses pengekliran layer pertama atau lapisan yang pertama, kita diamkan selama 10-15 menit. Selanjutnya kita ke layer yang kedua ya, atau pengekliran yang kedua. Sama halnya seperti pengekliran yang pertama, kita cukup pelan-pelan saja di sini. Cuman durasi pengekliran di sini saya akan perlambat ya, supaya benar-benar clear rata di media ya. Jangan terlalu buru-buru karena ditakutkan clear tidak merata ya di media. Jadi cukup pelan-pelan saja, yang penting
clear, benar-benar rata di media. Setelah media benar-benar rata kita clear, selanjutnya kita keringkan ya. Untuk pengeringan di sini saya akan proses pengeringannya 24 jam ya, kurang lebih 24 jam untuk sehari semalam. Dan supaya clear benar-benar kering ya atau keras, selanjutnya kita proses ke media lain ya. Di sini di video ini saya akan mengecat semua sampai karbon dan mengecat pelek, dan selalu ditonton ya kawan-kawan ya, supaya kawan-kawan tidak gagal paham untuk proses pengecatan Honda Beat kali ini. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini ya dengan cara like, subscribe, share, dan komennya ya. Dan untuk pelek di sini saya akan menyucinya dulu ya, lalu saya keringkan. Dan di sini saya tidak menggunakan epoksi ya, melainkan langsung saya timpa warna hitam ya untuk cat dasarnya. Dan untuk warna pelek di sini saya menggunakan warna candy ya, candy bronze ya, candy bronze atau yang kita sebut warna cat coklat ya, coklat tua di sini. Jadi buat warna di sini, bila kawan suka dengan warna ini, cukup dilihat deskripsinya ya, karena saya tidak mengoplosnya, melainkan saya sudah letakkan di deskripsi untuk pengoplosan catnya, supaya kawan-kawan lebih paham untuk pengoplosan cat pelek ini ya. Setelah kering, selanjutnya saya clear kembali ya. Untuk pelek ini sama halnya seperti body. Di sini saya mengeclearnya 2 lapis ya. Dan produknya sama, produk dari Blinken MS 3600 dengan perbandingan 211 ya. Dan ini hasil pengeclearan clear ya. Selanjutnya kita diamkan dan kita keringkan selama kurang lebih 24 jam. Lalu kita lanjut ke proses pengarbonan ya. Untuk media di sini sudah saya cat dasar warna hitam ya. Sebelumnya sudah epoksi, primer, dan ngecat warna hitam untuk dasaran. Dan untuk pengarbonan di sini cukup pelan-pelan saja ya. Untuk karbon di sini saya menggunakan karbon transparan ya. Dan untuk aktivator di sini saya menggunakan aktivator Belcoat ya. Tidak menggunakan aktivator seperti video yang lainnya, tapi melainkan di sini saya menggunakan thinner PU ya. Cuma di sini produk dari Belcoat. Setelah kita bentangkan kertas karbon di permukaan air, kita diamkan ya, atau kita ratakan, jangan sampai mengkerut atau banyak gelembung-gelembung yang ada di antara air dan kertas karbon. Apabila semua benar-benar rata, dan apabila masih ada, kita tiup atau kita benarkan ya, supaya tidak merekat atau beradu kertas karbon sisi sama sisinya. Jadi apabila benar-benar rata, selanjutnya kita penyemprotan thinner PU ya, thinner PU dari Belcoat ya. Di sini sama ya, halnya seperti aktivator yang lain. Untuk thinner ini saya anggap bagus ya,
karena tidak ada, setiap saya proses pencelupan tidak ada yang gagal, cuman itu tergantung selera kawan-kawan ya, yang pengennya gimana. Cuma di sini saya menyemprotkannya tidak terlalu banyak untuk penyemprotan thinner PU atau thinner gel coat kali ini, jadi kita cukup pelan-pelan saja. Dan untuk angin jangan terlalu besar ya, karena ditakutkan nanti seperti ini ya, akan bergerak sendiri tertiup angin. Dan untuk proses pencelupannya cukup pelan-pelan kawan ya, supaya kertas karbon dan media tidak terlalu meliku-liku ya, jangan terburu-buru untuk proses pengarbonan kali ini. So live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just fake it, eh? You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down, and I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. Setelah pengarbonan selesai, kita keringkan ya. Untuk penghilangan lendir di sini saya cukup merendamnya saja ya di dalam bak dengan waktu 3-40 menit untuk menghilangkan sendirinya lendir. Sebenarnya sudah kering, selanjutnya kita proses pengekliran ya. Sama halnya pengekliran di sini saya menggunakan Blinken ya, produk dari Blinken. Untuk pengekliran di sini saya menggunakan 2 lapis ya. Untuk pengekliran sama seperti yang lainnya dengan jeda waktu 10-15 menit per lapisnya ya. Dan apabila kawan-kawan yang ingin belajar di karbon, di sini juga saya memisahkannya nih. Videonya ada di video yang lainnya dari channel saya untuk tutorial mengarbon media bodi kasar Honda Beat digital ya. Oke kawan-kawan, terus tongkrongin selalu videonya ya, tonton selalu yang pasti supaya kawan-kawan tidak gagal paham ya. Dan seperti inilah proses pengecetan motor Honda Beat digital ya. Ini hasil lapisan yang pertama ya, atau pengekliran yang pertama. Kita diamkan selama 10-15 menit. Selanjutnya kita proses pengekliran yang kedua ya. Untuk proses pengekliran kedua sama halnya
seperti pengekliran yang pertama, dan inilah hasil proses pengekliran yang kedua. Lalu kita diamkan atau kita keringkan selama kurang lebih 24 jam. Apabila semua benar-benar kering, selanjutnya kita proses perakitan kembali ya. Perakitan motor Beat digital kali ini. Dan seperti ini kita rakit kembali, kita pasang kembali semua seperti sedia kala, dimana motor ini datang seperti baru dan keluar lebih baru. Kawan-kawan, seperti inilah proses pemasangannya ya. Jangan lupa kawan, dukung selalu ya, di share buat kawan-kawan yang lain supaya video-video ini atau channel ini lebih berkembang ya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Setelah motor sudah terpasang dan rapi, selanjutnya kita cuci kembali ya. Cuci kembali ke steam ya, supaya bekas-bekas tangan atau oli yang melekat-melekat di bodi benar-benar hilang. Selanjutnya kita berikan kepada customer atau yang punya motor. Oke kawan-kawan, inilah hasil proses pengecatan Beat digital. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Dan jangan lupa share video ini ke kawan-kawan yang lain. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words